Kristus. Perbedaan dan persamaan antara PL dan PB. Yang pertama kita bahas dulu tentang perbedaan PL dan PB. Seringkali ada pertanyaan, apakah ada perbedaan antara PL dan PB? Ya, pasti, memang ada perbedaan. Tetapi, ketika kita bicara tentang masalah perbedaan PL dan PB, harus kita mengerti dulu bahwa perbedaan yang dimaksud di sini bukan berarti pertentangan. Oke, Bapak Ibu ya. Orang berbeda pendapat tidak berarti kita bermusuhan. Tidak berarti kita bertengkar. Enggak kan? Karena pada dasarnya tidak ada juga satu orang pun manusia di dunia ini diciptakan oleh Tuhan. Sama semua. Kita memang diciptakan oleh Tuhan. Berbeda. Saya kasih contoh yang paling relevan. Mungkin Bapak Ibu punya anak atau punya saudara lahir kembar. Saya yakin, walaupun si kembar itu lahir dengan perbedaan menit, pasti juga tidak serta-merta juga mereka sama semua kesukaannya, hobinya, cita-citanya, warna bajunya, makanan kesukaan. Enggak juga kan Bapak Ibu? Pasti juga ada perbedaan. Untuk itu juga di beberapa surat-surat yang dikirim oleh Rasul Paulus, salah satu contohnya kepada jemaat di Korintus. Ya, dia juga menjelaskan bahwa manusia itu juga dikasih Tuhan karunia yang berbeda-beda. Ya, di surat yang lain juga Paulus menjelaskan bahwa manusia itu memang subur dengan perbedaan. Sampai diibaratkan perbedaan yang dimiliki oleh manusia itu ibarat apa? Tubuh. Di mana tubuh kita ini terdiri dari beberapa komponen. Ada mata, ada hidung, ya, ada hidung, ya, ada telinga, ada mulut, ada tangan, ada kaki, ada rambut, Bapak Ibu. Beda-beda posisi mereka. Mereka ada di dalam satu organ tubuh yang sama. Oke. Dan juga mereka serta-merta kolaboratif juga untuk kita pakai melakukan apapun yang akan kita lakukan dan kerjakan. Jadi yang mau saya katakan di sini, betul ada perbedaan antara PL dan PB. Tetapi bukan pertentangan. Saya berharap Bapak Ibu tolong dipahami ini supaya Bapak Ibu bisa menjelaskan ke orang lain. Tapi perbedaan dalam jangkauan lah yang sebenarnya terjadi antara PL dan PB. Dan juga ruang lingkup cakupan. Ya, itu memang berbeda PL dan PB. Mari kita lihat contohnya. 1. L banyak bercerita tentang hubungan Allah dengan bangsa Israel. PB lebih banyak bercerita tentang hubungan Allah langsung. Hubungan Allah langsung melalui Yesus dan para rasul dengan jemaatnya. Berbeda kan Bapak Ibu? Karena di PL tadi itu banyak menjelaskan hubungan Allah sendiri dengan satu bangsa, yaitu namanya bangsa Israel. Yang lingkupnya konteksnya hanya bangsa Israel. Sedangkan di PB, ruang lingkupnya, konteksnya makin luas dia. Tidak hanya melulu lagi dengan bangsa Israel. Tetapi langsung Allah turun ke dunia ini, membumi atau hidup bersama dengan manusia. Untuk merasakan betul kesukaran, kesulitan, pergumulan, dan penderitaan yang dialami oleh manusia. Sehingga dengan demikian, Allah bisa dengan begitu efektifnya menunjukkan empatinya kepada manusia karena pernah dia hidup bersama dengan manusia di dunia ini dengan segala kesukaran, pergumulan, dan penderitaannya. Dan di dalam PB, ya, lewat Yesus langsung juga bersinggungan dengan para rasul. Ditambah lagi, ya, apa yang diajarkan oleh Yesus kepada para rasul itu kan direkam ulang, ditulis ulang oleh para rasul, dan para rasul itu kembali mengejawantahkan
Artinya apa? Melakukan, mempraktekkan, mengajarkan semua prinsip-prinsip yang pernah Yesus ajarkan kepada mereka untuk mereka sampaikan kepada umat dan jemaat. Itu kan yang terjadi di tengah-tengah jemaat yang dilayani oleh Rasul Paulus. Artinya di sana ada percampuran budaya yang makin lebih masif, yang makin lebih maju. Jadi memang berbeda. Jadi Bapak Ibu, menolong kita mengerti sifat-sifat Allah yang suci, adil, dan benar. Saking begitu sucinya, adilnya, benarnya, tegasnya Allah, kita mendidik bangsa Israel. Rasanya tidak ada rasanya tidak ada hal-hal yang kompromistis di era perjanjian lama. Buktinya, Musa aja waktu mau menerima 10 hukum Taurat, itu nggak bisa bertemu muka langsung dengan Yesus, dengan Allah kan Bapak Ibu. Waktu Musa mau berusaha mendekati Allah lebih dekat, Musa stop, itu aja. Kenapa? Karena kalau Musa sampai dekat, Musa itu bisa hangus terbakar. Saking begitu sucinya, mulianya, agungnya kita punya Allah. Itu jelas sekali dalam PL. Ya. Nah, apalagi yang kita bisa lihat dalam PL. Kalau kita lihat di PL, Allah itu juga Allah yang tegas. Masih ingatkah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus ada banyak kisah? Waktu Adam makan buah terlarang itu, sikat. Langsung diusir mereka dari Taman Eden. Lalu dibuang ke Taman Eden. Yaitu dunia yang kita tinggali hari ini. Bukan tidak hanya berhenti di situ. Allah menjatuhkan konsekuensi atau hukum bagi Adam dan Hawa. Dan juga bagi ular. Dan sampai hari ini, itu masih dirasakan dampaknya bagi umat manusia. Kisah yang lain. Ini saya menjelaskan dulu tentang cara kerjanya Allah di PL. Masih ingatkah Bapak Ibu peristiwa pemusnahan? Peristiwa air bah. Satu generasi mati karena kekerasan hati orang Israel untuk tidak mau bertobat kepada Tuhan. Dan hanya Nuh dan anggota keluarganya yang diselamatkan. Yang sama juga terjadi waktu Tuhan memimpin Israel dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Mayoritas orang yang lahir di Mesir mati di tengah-tengah perjalanan karena kekerasan hati mereka yang tidak masuk bertobat kepada Tuhan. Dan hanya sebagian kecil saja Yosua dan teman-temannya yang lahir di Mesir dan sebagian besar yang lahir di perjalanan sampai ke tanah perjanjian. Saya kira Bapak Ibu juga tidak lupa peristiwa pemusnahan orang-orang di Sodom dan Gomora. Karena semakin brutalnya kehidupan amoral dari manusia itu sendiri. Orang-orang di Sodom dan Gomora juga harus dimusnahkan satu generasi. Hanya Lot dan anak-anaknya tanpa istrinya yang selamat. Oke. Pertanyaan begini. Kayaknya kok Allah di PL itu kejam banget ya? Kok gaya tentara ya? Nggak ada kemurahannya, kasihnya, begitu ya. Ntar dulu Bapak Ibu, jangan solujon dulu lah sama Tuhan. Karena kalau Tuhan bertindak seperti itu, bukan karena Tuhan kurang kerja. Bukan karena Tuhan cari gara-gara. Bukan karena Tuhan cari masalah dengan manusia, bukan. Tapi karena rusaknya kehidupan manusia yang tetap mengotot di dalam kehidupan yang tidak mau bertobat dan berubah. Itu cara kerja Allah di zaman PL. Bagaimana? Apakah cara kerja Allah di zaman PL masih berlaku di zaman ini? Masih Bapak Ibu. Peristiwa gempa bumi yang menelan korban di berbagai kota di Indonesia dan negara-negara di dunia ini. Bukankah itu salah satu bentuk lain daripada pemusnahan seperti Sodom dan Gomora? Peristiwa banjir
Dan juga peristiwa-peristiwa yang lain yang ada di zaman ini, Bapak Ibu. Itu juga adalah bentuk-bentuk konkret cara kerja Allah yang pernah terjadi di zaman PR. Jadi mau saya katakan begini. Apa cara kerja Allah di zaman PR itu juga masih berlangsung kok di zaman ini kok. Oke. Lalu bagaimana dengan cara kerja Allah di zaman PB? Cara kerja Allah di zaman PB memang ada penekanan khusus. Penekanannya itu lebih bersifat kepada kasih, sabar, murah hati. Tapi harus saya ingatkan Bapak Ibu, walaupun kita hari ini hidup di zaman era perjanjian baru, di mana era perjanjian baru ini Allah seringkali memakai cara dan kerjanya itu lebih mengedepankan pada kasih karunia, kesabaran, kemurahan. Tidak berarti Allah kita yang ada pada hari ini beda dengan Allah kita di zaman PL. Tidak, sama. Cara kerjanya yang berbeda. Pertanyaannya, apakah ketegasan Allah di dalam cara kerja Allah dalam perjanjian baru? Yang notabene tadi dalam perjanjian baru ini, Allah lebih mengedepankan kasih dan kemurahan dan sabar. Adakah tetap ketegasan Allah? Ada. Karena kemurahan Allah, karena cara kerja Allah yang berwujud kemurahan di perjanjian baru, tidak berarti kasih karunia-Nya murahan. Adakah contohnya apa ini ada? Masih ingatkah Bapak Ibu kisah keluarga Ananias dan Safira? Pasti pendeta-pendeta ini tahu itu. Hanya masalah perpuluhan kan Bapak Ibu? Pasti ingat itu. Ananias sudah tahu firman Tuhan, sudah tahu 10% dari penjualan harta gonogini atau tanah yang mereka punya harus mereka persembahkan kepada Tuhan. Tapi apa yang dilakukan oleh Ananias dan Safira? Mereka tidak lakukan firman Tuhan dengan memberikan perpuluhan. Apa yang terjadi? Ananias disikat oleh Tuhan. Sehingga hasil penjualan tanahnya itu sekalipun juga tidak dia bawa, tidak dia digelem kubur. Nah, lalu kemudian istrinya juga disikat oleh Tuhan. Karena sama juga pasangan suami istri ini, mata duitan, mata hepengan. Jadi tidak berarti cara kerja Allah di PB itu alon-alon, kompromistis, trampis. No, no. Ketegasannya tetap ada. Oke, kita lanjut dulu Bapak. Yang ketiga, di PL Allah memberikan panggilan keselamatan dari satu orang. Dari siapa ini? Abraham. Sehingga Abraham ini kan dijuluki nenek moyang percaya. Bapak orang percaya. Bapak Abraham mempunyai, masih ingat kan lebih itu kan Bapak Ibu? Sampai saudara kita seberang juga mengimani dan percayai. Abraham itu adalah nenek moyang percaya. Dari Abraham. Yang satu orang Israel percaya bisa diselamatkan oleh Yesus. Maka kalau orang Israel percaya betul dan benar kepada konsep Allah yang dipercaya oleh Allah Abraham. Siapa itu? Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Percaya orang Israel di PL, maka mereka juga masuk surga. Oke. Apa bedanya dengan Allah di perjanjian baru? Lagi-lagi Bapak Ibu, bukan hal yang berbeda ya, yang bekerja dan berkarya di PL dan PB. Bukan hal yang sama kok. Cara kerjanya. Allah di PB memberikan panggilan keselamatan dari satu bangsa, berbeda kan? Kalau tadi di PL dari satu orang namanya Abraham. Menjadi percontohan Tuhan untuk menyelamatkan orang-orang Israel. Di PB memberikan ruang dan kesempatan untuk orang bertobat masuk surga itu. Ya, dari yang namanya Yesus kepada bangsa-bangsa lain. Maka untuk itulah Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Datangnya perjanjian baru itu memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi semua suku, bangsa, dan dialek untuk apa? Mendapatkan pengampunan dosa dan hidup yang kekal di surga. Yang artinya apa? Kalau perjanjian baru nggak ada Bapak Ibu, berarti tidak ada orang Batak yang masuk surga. Nggak ada orang Papua yang masuk surga.
Kalau perjanjian baru nggak ada. Hanya orang Israel yang masuk surga. Bukankah ini sesuatu hal yang harus kita syukuri? Oh iya dong Bapak Ibu. Oke. Tapi jangan lupa, ini Allah yang sama loh ya, yang tetap bekerja di PL dan PB. Keempat, PL dalam Kejadian pasal 8 ayat 10 memberikan gambaran penebusan dosa melalui korban bakaran domba. Itu dijelaskan dalam Kejadian 8 ayat 20 Bapak Ibu. Artinya apa? PL memberikan potret atau pola atau cara untuk mendapatkan pengampunan dosa itu dengan cara apa? Berkurban. Seperti yang dilakukan oleh sanak famili saudara kita tetangga paling dekat. Itu makanya saudara kita itu mengapa masih mengadopsi pola itu setiap tahun Bapak Ibu. Karena dengan berkurban kambing domba itu, dosa mereka yang 1 tahun dihapus dengan 1 kambing. Pola ini sebenarnya adalah pola yang dipakai di zaman PR. Tetapi Tuhan melihat semakin banyak kambing dan domba yang dikorbankan oleh bangsa Israel untuk menghapus dosa mereka sendiri. Rupanya tidak jera-jera juga bangsa itu untuk bertobat. Bahkan kadang-kadang mereka kambuhan. Hari ini kasih kurban penghapus dosa satu ekor kambing domba. Besoknya udah buat dosa lagi. Oke. Maka Tuhan evaluasi, Tuhan perbaharui itu. Korban penghapus dosa itu. Maka datanglah PB, Perjanjian Baru. Di mana PB itu memberikan aplikasi penebusan yang sempurna, yang real dan konkret. Hanya di dalam diri Yesus. Singkat ceritanya begini. Tuhan mau katakan, berhenti kalian untuk mengorbankan kambing dan domba sebagai bentuk penghapusan dosa kalian kepada saya. Dan Tuhan bilang, karena saya lihat kalian nggak ada tobat-tobatnya. Tapi justru kalian hari ini berkurban, tapi besok kambuhan buat dosa lagi. Maka Tuhan bilang, nanti jangan lakukan itu lagi. Maka Yesus tawarkan dirinya sendiri menjadi korban penghapus dosa dengan dia mati di kayu salib. Lalu dia bangkit pada hari ketiga. Oke, Bapak Ibu ya, saya harap ini jelas buat kita. Jadi pertanyaan ya kritis dan juga teologisnya. Mana tahu Bapak Ibu ditanya oleh jemaat, Bapak Yesus, saudara kita yang lain kan berkurban tuh tiap tahun. Iya. Jadi, orang kita boleh nggak berkurban tiap tahun seperti saudara kita yang lain? Kalau motivasinya, kurban itu akan bisa menghapus dosanya. Itu tidak penting dan tidak ada guna dengan itu. Karena korban penghapusan dosa itu adalah melalui korban Yesus di kayu salib. Jadi, yang penting dilakukan oleh jemaat itu hari-hari ini adalah sungguh-sungguh bertobat dan percaya Yesus mati di kayu salib untuk mengampuni dosa saya dan berikan saya hidup kekal. Itu yang penting. Jadi bukan berkurbannya. Jadi kalau mau makan kambing domba, ya nggak usah diklaim itu berkurban. Ya beli aja di pasar loak atau di mana kan kira-kira begitu ya. Jadi itu nggak ada hubungannya dengan penghapusan dosa. Mari kita cek ayatnya Bapak Ibu. Di dalam Ibrani pasal 10, ya, ayat 1, kita mau mengacu dulu ke PL nih. Ibrani pasal 10, ayat yang pertama, ya mudah-mudahan Ko Andi sudah di posisinya ini ya. Boleh Ko Andi, Ibrani 10 ayat 1 sampai 11. Ibrani 10 ayat 12 sampai 18. Ayat 1 sampai 11. Oh, 1 sampai 11. Ibrani 10 ayat 1 sampai 11. Persembahan yang sempurna. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama, yang setiap tahun bersama-sama, yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan,
Hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Tetapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang-orang diperingatkan akan adanya dosa. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Karena itu, ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku, kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa, engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh aku datang, dengan gulungan kitab ada tertulis tentang aku, untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Di atas ia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki, dan engkau tidak berkenan kepadanya. Meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat, dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama ia hapuskan, supaya menegakkan keduanya. Dan karena kehendak-Nya, inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Selanjutnya, setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapus dosa. Amin. Baik, makasih Ko Andi. Ya, baik, nanti Bu Novi tolong disiapkan Ibrani pasal 10, Ibrani 10 ayat 12 sampai 18. Nanti Bu Novi yang baca itu ya. Tapi saya sambil Bu Novi cari ayatnya, saya jelaskan dulu ayat yang sudah dibacakan Ko Andi tadi. Nah, bagaimana dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus? Sangat jelas saya kira. Ya, dalam Ibrani pasal 10 ini. Ya, di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja. Artinya apa? Orang yang melakukan hukum Taurat, orang yang menghafal hukum Taurat, tidak otomatis dia masuk surga. Tidak otomatis dia Bapak Ibu. Iya, dosanya diampuni enggak? Ya. Dan bukan hukum Taurat itu, dan bukan hakikat dari keselamatan itu. Artinya apa? Hukum Taurat itu bukan jalan untuk mendapatkan pengampunan dosa dan hidup kekal, bukan. Oke. Lalu hal yang lain lagi disinggung oleh Paulus dalam bagian B. Karena itu, dengan korban yang sama, artinya apa? Mempersembahkan korban. Apakah kambing, domba, unta, atau apalah. Ya. Dikatakan di sini, yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan. Sama. Tidak langsung otomatis juga. Orang itu langsung mengecap dan merasakan pengampunan dosa di kekal. Sebab tidak mungkin menyempurnakan hukum Taurat dan kurban tadi, tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalam. Oke. Aduh, jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali. Artinya apa? Di sini Paulus mengatakan begini. Kalau memang benar-benar betul-betul waktu orang menghafal hukum Taurat, luar kepala, ya, berkurban tiap tahun. Kalau memang betul-betul itu menghapus dosanya, oke? Harusnya tidak perlu diselenggarakan tiap tahun. Kan gitu Bapak Ibu. Karena kenapa? Menghafal hukum Taurat, berkurban, udah menghapus dosa. Bukankah harusnya kan cukup satu kali kan? Tapi di sini Pastor Paulus katakan, tetapi anehnya, bertahun-tahun diulangi itu. Artinya apa? Tidak pernah berhenti berbuat dosa kan? Itu yang mau Paulus katakan. Tidak pernah bertobat dari dosanya. Tidak pernah berubah. Maka saya katakan tadi, kambuhan aja. Justru kata Paulus dalam Ibrani ayat 3. Oleh karena korban itu setiap orang diperingatkan. Oh, dia orang berdosa. Jadi artinya Bapak Ibu,
hafal hukum Taurat, berkurban, bukan memutus, bukan memangkas, bukan menghentikan orang itu supaya tidak lagi berdosa, tapi justru memberikan ruang dan kesempatan untuk orang itu setelah selesai berkurban untuk berdosa lagi. Karena masih ada peluang bagi dia untuk menghapus dosanya hari ini di tahun depan. Ya, kelihatannya Paulus agak tegas ya. Tapi ini bagus loh Bapak Ibu ya. Nah, lagi-lagi Paulus menegaskan dalam ayat 5. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, siapa nih Yesus maksudnya? Korban dan persembahan tidak engkau kehendaki. Tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Ini kan perkataan Yesus yang dikutip oleh Paulus. Artinya, Yesus sudah jelas-jelas menegaskan, bahwa korban dan korban tadi, ya, penghapus dosa tadi, tidak dikehendaki oleh Tuhan. Bukan itu yang diberikan oleh Tuhan untuk menghapus dosa manusia, bukan. Tetapi korban tubuh Yesus sendiri yang telah mati dan bangkit. Maka untuk itu, semua orang harus sungguh-sungguh bertobat kepada Kristus. Saya langsung saja ke ayat yang paling sangat prinsipil saja ya. Maka dikatakan di sini Bapak Ibu ayat 18. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Siapa maksudnya? Ya, ada pengampunan. Siapa maksudnya? Korban penghapus dosa yang sejati itu. Mari kita dengarkan ayat selanjutnya yang dibacakan oleh Bu Novi. Mangga Bu Novi. Ayat 12. Ibrani 10 ayat 12. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya, di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Dan tentang hal itu, Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Terima kasih Bu Novi. Nah, mari kita lihat lebih dalam. Ibrani 10 ayat 12 sampai 18. Bapak Ibu, ayat 12. Tetapi ia, Yesus kan maksudnya di sini, setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk di untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Artinya apa? Waktu Yesus telah mengorbankan nyawa satu-satunya, hidupnya satu-satunya di kayu salib. Ya. Itulah pengorbanan yang paripurna. Itulah pengorbanan kurban yang paling sempurna, kurban yang paling sejati. Dan itu juga lah korban yang paling efektif menghapus dosa, memberikan kita hidup kekal di surga. Diri, nyawa, tubuh Yesus sendiri. Ya. Saya lanjut ayat 14. Sebab oleh satu korban saja, yaitu yang mana? Pengorbanan Yesus. Ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Artinya apa? Waktu kita sungguh-sungguh percaya dan bertobat, Yesus mati dan bangkit untuk mengampuni dosa saya. Berarti dosa kita tuntas dan total dihapus, diampuni. Dan kita telah dikuduskan oleh Tuhan. Bahkan hal itu juga ditegaskan oleh Roh Kudus dalam ayat ini. Sebab ia telah berfirman. Ini penegasan dari Roh Kudus. Ya. Inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Artinya apa? Hukum Taurat itu sudah ada di dalam hati dan pikiran kita. Dia tidak lagi hanya sekedar di luar menjadi ayat hafalan, enggak. Dia dalam diri kita.
Dan melalui pertolongan pertobatan kita kepada Kristus, melalui pertolongan Roh Kudus, kita dimampukan untuk bisa melakukan, menaati dengan sempurna hukum Taurat itu. Bahkan, Tuhan tidak pendendam. Waktu kita sungguh-sungguh bertobat dan percaya Yesus mati dan bangkit untuk mengampuni dosa kita. Ya 17. Dan engkau tidak lagi mengingat-ingat dosa dan kesalahan mereka. Hebat sekali, luar biasa kita punya Tuhan, Bapak Ibu. Maka di ayat 18 dikatakan, jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, artinya apa? Kalau karena Yesus telah menyediakan tubuhnya, jiwanya, menjadi korban penghapus dosa untuk kita yang sungguh-sungguh mau bertobat dan percaya kepada pengorbanan Yesus itu, dikatakan tidak perlu lagi dipersembahkan kurban kambing domba atau unta, atau juga kurban B2 atau B1, karena itu sudah tidak lagi berguna. Jadi artinya, perlu orang Kristen berkurban dalam konteks apa dulu? Maksudnya berkurban itu. Kalau hanya sekedar supaya dia bisa merasakan daging sapi, daging babi, atau daging unta, boleh-boleh saja kan gitu ya. Tapi itu tidak ada hubungannya dengan pengampunan dosa. Kalau hanya sekedar untuk bisa kita berbagi kepada tetangga, sanak famili, dan saudara kita, kalau itu konteksnya silakan aja. Tapi menurut saya agak kurang kerjaan mungkin. Oke, Bapak Ibu ya. Nah, ini jelas. Jadi di sini kita lihat PB ya memberikan model cara yang berbeda dari Allah untuk menghapus dosa kita dibanding daripada PL. Tapi jangan dulu, kalau ada pertanyaan begini, begitu Pak Tony, orang-orang di PL masuk neraka semua. Entar dulu Bapak Ibu, lagi-lagi jangan saujon dulu. Karena penulis Ibrani, di dalam Ibrani, pasal 11 dikatakan juga, ada banyak juga orang-orang di PL masuk surga loh. Contohnya tadi, Abraham kan masuk surga juga. Gitu. Jadi masalah begini, jangan langsung kita potong informasi ini, lalu langsung kita simpulkan, berarti orang-orang PL kalau gitu Pak Tony masuk neraka. Enggak. Ada yang masuk surga kok. Nanti Bapak Ibu bisa baca Ibrani pasal 11. Ayat 1 sampai 40 itu, panjang lebar. Tapi syaratnya jelas, iman mereka harus sama bobotnya, sama kualitasnya, seperti imannya Abraham. Kalau enggak, ya masuk surga. Oke.